Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaul Mawahib. Saya dari Teknik Instrumentasi Gilang tingkat 2, NIM 181440004. Saya di sini akan menjelaskan tentang OSI layer komunikasi data. Yang pertama yaitu OSI layer. OSI layer merupakan kepanjangan dari Open System Interconnection. Adalah seperangkat standar yang diakui secara internasional, non-proprietary untuk jaringan dan untuk sistem operasi yang terlibat dalam fungsi jaringan. Tujuannya sebagai model untuk merancang komunikasi komputer dan sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan protokol lainnya. Protokol komunikasi komputer merupakan aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer melalui suatu medium jaringan, mendefinisikan sintaks, yaitu susunan, format, dan pola bit serta byte. Kemudian ada skematik, merupakan kendali sistem dan konteks informasi, yaitu pengertian pola bit dan byte. Selanjutnya ada model OSI. Di sini ada beberapa layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Untuk application, presentation, dan session merupakan bagian dari upper layer, sedangkan transport, network, dan data link, dan physical merupakan bagian dari lower layer. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, sedangkan lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Selanjutnya untuk pembahasan physical layer. Layer yang langsung berinteraksi dengan medium transmisi, bukan medium transmisinya. Mendefinisikan spesifik elektrik, mekanik, prosedur, dan fungsional untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link fisik antara sistem yang berkomunikasi, level tegangan, timing, perubahan level tegangan, data rate, jarak maksimum, transmisi, dan koneksi fisik. Contoh EIA-RS 232C, EIA-RS 449, CCITT X.21 X.21 bis. Kemudian data link layer mempunyai fungsi menyediakan transit data yang andal melalui link fisik jaringan, yaitu melaksanakan error detection dan mungkin error correction, menyediakan mekanisme flow control, pengalamatan fisik, pengurutan frame, metode akses medium transmisi. Kemudian network layer mempunyai fungsi meruntuhkan paket, mengendalikan connectivity, melaksanakan internetworking. Contohnya Open Shorter Path First atau OSPF. Kemudian Routing Information Protocol atau RIP dan sebagainya. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi menerapkan layanan transport data andal yang transparan terhadap upper layer, flow control, multiplexing, manajemen virtual circuit, serta error checking dan error recovery. Contohnya Transmission Control Protocol atau TCP, Name Binding Protocol atau NBP, OSI Transport Protocol. Session layer mempunyai fungsi membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas. Presentation layer. Session komunikasi terdiri atas permintaan layanan, service request, dan tanggapan layanan, service response, yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan yang berbeda. Contoh CCITT X.225. Selanjutnya ada presentation layer, yaitu menyediakan fungsi pengkodean dan konversi untuk data dari application layer, menjamin data yang berasal dari application layer suatu sistem dapat dibaca oleh application layer di sistem yang lain. Contoh format representasi data
DIC atau dan ASCII. Kemudian ada skema kompresi yaitu QuickTime dan MPG enkripsi. Kemudian application layer. Application layer mempunyai fungsi menentukan partner komunikasi, menentukan ketersediaan resource, sinkronasi komunikasi. Layer OSI application ini merupakan layer yang paling dekat dengan end user, berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak yang menerapkan suatu komponen untuk berkomunikasi. Contohnya Telnet, FTP, SMTP, atau TCP/IP Suite. OSI Common Management Information Protocol atau CMIP. Berikut merupakan komunikasi antar layer. Untuk komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi antar layer yang sama dengan host yang lain bersifat virtual. Sedangkan komunikasi vertikal, komunikasi yang terjadi antar layer yang berbeda, tepat di atas atau di bawahnya. Dapat dilihat kalau komunikasi horizontal antara application dengan application, kemudian presentation dengan presentation, session dengan session, transport dengan transport, network dengan network, data link dengan data link, physical dengan physical. Sedangkan untuk vertikal dari application berhubungan ke presentation, berhubungan ke session, transport, network, data link, dan seterusnya. Selanjutnya ada penerapan OSI layer. Dapat dilihat untuk penerapannya, contohnya seperti IP itu dapat dilihat. Contohnya dapat dilihat itu ada IP 202.100.10.5 .kompas.com, DSN, MAC. Kemudian dari application akan dilanjutkan ke presentation dalam bentuk HTTP atau HTTPS. Kemudian turun ke session ke transport, nanti bentuknya UDP, TCP, export 1598, deport 80. Kemudian dari transport ke network, IP tujuannya. Kemudian dari network ke data link, MAC nya. Dari data link ke physical ke koneksinya. Kemudian ke client. Bitnya dapat dilihat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.